Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Humairo dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2024 Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Nah, di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang dinamika terjemahan Al-Quran ke bahasa lokal. Nah, di sini pembahasan ini menjelaskan bagaimana proses penerjemahan Al-Quran dilakukan di berbagai daerah, mulai dari tantangan yang dihadapi serta contoh penerjemahan seperti Madura, Aceh, dan Jawa, Banyumasan. Langsung ke pembahasan yang pertama. Di sini ada definisi terjemah. Terjemah ini secara bahasa memiliki arti menyampaikan atau menjelaskan. Sedangkan secara istilah, terjemah Al-Quran ini adalah mengalihkan makna ayat ke bahasa lain. Nah, ada dua jenis terjemah di sini. Pertama, terjemah harfiah, yaitu menerjemahkan kata per kata. Yang kedua, terjemah tafsiriyah, yaitu menjelaskan makna ayat tanpa harus mengikuti susunan bahasa Arab. Yang kedua yaitu ada proses dari penerjemahan. Proses penerjemahan Al-Quran ini panjang dan ketat. Kenapa? Pertama, penerjemahan ini harus memahami teks Arab menggunakan ilmu seperti nahwu, shorof, balaghah, dan asbabun nuzul. Dan yang kedua, penerjemahan ini merujuk pada tafsir yang otoritatif agar tidak salah makna. Yang ketiga, mencari padanan istilah yang tepat dalam bahasa lokal. Yang keempat, membuat draft dan catatan kaki. Yang kelima, hasilnya itu diperiksa oleh para ahli. Yang keenam, diuji kepada masyarakat agar bahasanya mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu disahkan oleh Lajnah Pentaswilan Mushaf Al-Quran sebelum diterbitkan. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada perubahan dalam penerjemahan. Di sini ketika Al-Quran diterjemahkan, pasti ada perubahan makna. Nah, hal ini itu terjadi karena setiap bahasa memiliki struktur dan budaya berbeda. Nah, perubahan pertama itu muncul pada kosakata, misalnya di kata takwa dan jihad yang sering disebutkan maknanya. Terus perubahan kedua ini terjadi pada struktur kalimat karena bahasa Arab lebih kaya retorika dibanding bahasa lokal. Nah, perubahan ketiga ini juga muncul dalam pemaknaan atau hermeneutika, di mana budaya penerjemah turut memengaruhi hasil terjemahan. Walaupun teks Arab tidak pernah berubah, pemahaman melalui bahasa lokal ini pasti akan berkembang seiringnya zaman. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu ada tantangan dari penerjemahan. Nah, di sini juga ada tantangannya. Nah, tantangan penerjemahan ini cukup banyak. Sebagian ulama dulu ini mengharamkan terjemahan karena takut makna Al-Quran itu berubah. Nah, bahasa Arab di sini juga sangat kompleks sehingga sulit mencari padanan kata yang pas. Dan itu metode terjemahan seperti tadi harfiah dan tafsiriyah itu sering menjadi perdebatan. Juga kritik terhadap terjemahan resmi pun sering muncul, misalnya terhadap terjemahan Kementerian Agama. Semua ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dan pengawasan dalam penerjemahan. Nah, selanjutnya juga ada contoh bahasa ke dalam contoh terjemahan dalam bahasa lokal. Di sini ada contoh Madura ya. Nah, di Madura ini ada terjemahan Al-Quran yang disebut Tikmal. Nah, terjemahan ini disusun oleh para ulama dan mengikuti pola kitab kuning.
Akmal ini juga sangat memperhatikan tingkatan bahasa Madura, sehingga makna ayat ini disesuaikan dengan sopan santun dan budaya masyarakat. Nah, hal ini menjadikan terjemahan itu tidak sekedar bahasa, tapi juga mencerminkan tradisi lokal. Contohnya dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 133. Nah, dalam contoh ini, kata Arab qolah diterjemahkan menjadi dua kata berbeda, yaitu ngoca dan matur. Ngoca ini dipakai ketika Nabi Yakub berbicara kepada anaknya, tingkat rendah, dan matur ini dipakai ketika anak-anaknya menjawab ayahnya, yaitu tingkat sopan. Dengan demikian, terjemahan Madura ini tidak hanya memindahkan bahasa Arab, tetapi juga memasukkan aspek kesopanan dan budaya. Di sini juga ada contoh terjemahan dari Aceh. Nah, di Aceh ini terjemahan awal Al-Quran itu berbentuk bait bersajak menggunakan aksara Arab, Jawa, Melayu. Mahajidin Yusuf ini menerjemahkannya mulai tahun 1955. Nah, terjemahan ini sangat memerhatikan konteks sejarah. Misalnya, saat menerjemahkan ayat tentang perang Badar, penerjemah harus memahami asbabun nuzul agar dapat menentukan makna lembah dekat dan lembah jauh. Nah, ini menunjukkan bahwa terjemahan ini tidak bisa dilakukan tanpa pemahaman sejarah ayat. Nah, selanjutnya ada terjemahan dari Banyumasan. Penerjemahan Al-Quran ke bahasa Banyumasan ini dimulai tahun 2011, yaitu dengan bekerja sama dengan Kementerian Agama dan IAIN Purwokerto. Prosesnya juga melewati tahap penerjemahan awal dan diskusi bersama, validasi 4 kali, dan akhirnya pentaswihan oleh LPMI. Nah, terjemahan ini tidak hanya mempermudah masyarakat Banyumas memahami Al-Quran, tapi juga menjadi cara melestarikan bahasa daerah. Nah, untuk kesimpulannya di sini, dari seluruh pembahasan tadi dapat disimpulkan ya bahwa penerjemahan Al-Quran ini ke bahasa lokal adalah kebutuhan penting dalam dakwah dan pendidikan umat Islam. Juga penerjemahan ini membutuhkan metode dan ilmu yang kuat agar maknanya tidak menyimpang. Memang terjadi perubahan makna karena perbedaan bahasa, tapi selama diawasi oleh para ahli, perubahan tersebut tetap dalam batas yang benar. Contoh tadi seperti penerjemahan Madura, Aceh, dan Banyumasan itu menunjukkan bahwa bahasa lokal dapat menjadi jembatan untuk mendekatkan umat Islam kepada Al-Quran. Sekian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih